Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ria Rahmanida SPD MPD selaku dosen pembimbing dan juga Bapak Ibu dosen sekalian. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan NIM 17093032. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktek kerja lapangan yang sudah saya lakukan di Balai Diklat Keagamaan Jakarta pada bagian keuangan. Di sini saya melaksanakan eh, praktek kerja lapangan ini selama 5 bulan dengan periode tanggal 5 Januari sampai dengan 5 Juni 2026. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan pada bagian pendahuluan. Nah, pada bagian pendahuluan ini, praktik kerja lapangan atau PKL merupakan sarana bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan sekaligus memperoleh pengalaman kerja secara langsung yang dilaksanakan pada lapangan kerja. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan dan teori yang dipelajari selama mereka ada di perkuliahan. Nah, memahami pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan di lingkungan kerja, serta juga mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam dunia kerja. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang profil instansi Balai Diklat Keagamaan Jakarta. Balai Diklat Keagamaan Jakarta adalah unit pelaksana di bawah naungan Kementerian Agama Indonesia. Nah, Balai Diklat Keagamaan Jakarta ini memiliki tugas untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi ASN atau aparatur sipil negara agar menjadi ASN yang lebih baik dan unggul berwawasan. Nah, Balai Diklat Keagamaan Jakarta ini memiliki visi dan misi. Visinya itu menjadi lembaga pelatihan keagamaan dan keagamaan non-formal yang unggul, profesional, berintegritas, dan berwawasan global. Selanjutnya ada di misi ke Balai Diklat Keagamaan Jakarta. Yang pertama itu ada mewujudkan sumber daya manusia pelatihan yang kompeten, berwawasan global, dan berintegritas. Yang kedua ada melaksanakan pelatihan yang bermutu, efektif, dan efisien berbasis teknologi informasi. Nah, selanjutnya yang terakhir itu meningkatkan sarana prasarana pelatihan dan pemanfaatan teknologi informasi yang inovatif. Nah, Balai Diklat Keagamaan Jakarta ini memiliki beberapa wilayah kerja, yaitu ada di bagian wilayah DKI Jakarta, Kalimantan Barat, dan juga di bagian Banten. Nah, selanjutnya saya akan mempresentasikan pelaksanaan yang sudah saya kerjakan selama saya melaksanakan PKL di Balai Diklat Keagamaan Jakarta. Yang pertama itu ada pengarsipan dan penyusunan dokumen inaktif. Nah, pada kegiatan ini saya itu melakukan pengarsipan pada dokumen-dokumen yang sudah inaktif pada periode tahun 2018 dan juga 2019. Nah, pada pekerjaan ini saya diberikan beberapa dokumen berdasarkan uh, periodenya. Jadi yang pertama saya mengerjakan pada periode 2018 terlebih dahulu, kemudian saya menyusunnya dengan memasukkan dokumen tersebut, judul dokumen serta uh, penulis dokumen tersebut ke dalam Microsoft Excel. Nah, saya melakukan itu sampai seluruh dokumen periode tersebut habis. Setelah saya sudah melakukan pengarsipan dan penginputan ke dalam Microsoft Excel, saya melakukan penumpukan per 5 dokumen agar untuk diikat dan didata dipindahkan ke tempat dokumen inaktif itu berada. Nah, setelah saya mengikat per 5 dokumen itu, maka per bundling dokumen itu ditulis nama siapa pengarsip dokumen tersebut. Nah, melalui pekerjaan ini saya belajar tidak hanya saya dapat melakukan pengarsipan saja, tetapi juga saya bisa memastikan dokumen itu saat uh,
dibutuhkan atau memang sudah tidak dibutuhkan itu pun bisa ditemukan kembali. Nah, yang kedua itu ada pengarsipan SKP pegawai. Pengarsipan SKP pegawai di sini saya melakukan melalui website e-kinerja yang di mana website tersebut biasanya digunakan oleh para ASN untuk menginput atau menilai kinerja-kinerja para pegawai. Nah, di sini saya mengarsip pada dokumen SKP pegawai dari tahun 2023 hingga 2025. Nah, dari per tahunnya itu eh, ada beberapa triwulan, yaitu dari triwulan 1 sampai dengan triwulan 4 dan triwulan final. Nah, di situ saya melakukan pengarsipan dari per triwulannya. Lalu saya eh, dokumenkan, saya arsipkan itu berdasarkan tahunnya. Jadi jika nanti sudah ingin ada pegawai yang ingin mencari dokumen itu tidak perlu dilakukan per triwulan lagi, tetapi bisa dilakukan per tahunnya. Nah, setelah saya melakukan pengarsipan tersebut, saya upload dokumen tersebut ke dalam website Simpek, yaitu website yang digunakan oleh para ASN di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, setelah saya memasukkan tersebut berdasarkan nama-nama pegawai, saya melakukan pengarsipan dimasukkan ke dalam cloud drive milik kantor. Nah, jadi jika nanti pegawai-pegawai itu ingin melihat dokumen-dokumen dari tahun-tahun sebelumnya, bisa dilihat melalui cloud drive tersebut secara lebih efektif dan efisien karena sudah dilakukan pengarsipan berdasarkan tahun. Selanjutnya itu ada input laporan perpajakan pegawai ke dalam Cortex. Nah, di sini saya membantu untuk menginput bukti potong pajak tahunan pegawai ke dalam sistem Cortex. Nah, data ini saya menginput dari mulai identitas pegawai, rincian penghasilan, lalu juga nominal pajak yang dipotong, hingga informasi-informasi data pegawai lainnya. Nah, jadi seluruh data ini harus dipastikan sama dengan dokumen yang sudah diberikan agar tidak terjadi kesalahan penginputan untuk dilaporan kepada pajak, kepada kantor pajak. Nah, selanjutnya itu saya melakukan input bukti potong atau biasa disebut BUPOT punya para pegawai untuk SPJ kegiatan. Nah, pada bagian ini saya selanjutnya pada bagian ini saya melakukan input bukti potong atau biasa disebut BUPOT punya para pegawai untuk SPJ kegiatan. Jadi di kantor Balai Diklat Keagamaan Jakarta itu melakukan latsar. Nah, kegiatan latsar tersebut jika sudah selesai, maka para pegawai yang melaksanakan latsar tersebut yang menjadi panitia harus membuat SPJ untuk dilaporkan kepada bagian keuangan. Untuk dari bagian keuangan itu akan diinput ke website Cortex untuk lapor pajak ke kantor pajak. Nah, ini diperlukan pada setiap dilakukannya latsar. Jadi saya menginput setiap kegiatan latsar itu per latsar, lalu saya input ke dalam Cortex website. Nah, selanjutnya itu ada input pengelolaan data gaji dan THR pegawai. Karena kebetulan saya melakukan eh, kegiatan PKL ini dari melewati Lebaran, jadi saya membantu menginput THR saat Lebaran itu. Nah, tetapi sebelum Lebaran pun saya rutin setiap bulannya itu menginput gaji para pegawai dari pegawai yang alih daya, yaitu
pegawai-pegawai yang non ASN. Nah, di sini saya setiap bulannya rutin menginput gaji-gaji mereka ke dalam website Cortex untuk laporan dari bagian keuangan kantor kepada kantor pajak. Nah, selanjutnya itu adalah hambatan dan solusi yang saya hadapi saat melakukan kegiatan PKL di Balai Diklat Keagamaan Jakarta. Hambatannya itu yang pertama saya rasakan adalah belum familiar dengan sistem Cortex dan e-kinerja. Nah, jadi saya itu sebelumnya belum pernah mendengar Cortex ataupun e-kinerja, yang dimana e-kinerja sendiri ini hanya dipakai oleh ASN. Dan Cortex sendiri juga tidak semua orang bisa memahami Cortex, dan pada saat itu saya benar-benar belum pernah mendengar Cortex dan e-kinerja ini. Yang kedua itu ada banyaknya dokumen yang harus dikelola. Nah, pada saat saya melakukan pengarsipan dokumen inaktif dan juga melakukan pengarsipan SKP pegawai, di sini saya sangat kebingungan karena terlalu banyak dokumen yang harus saya kelola dalam satu waktu. Yang ketiga itu ada risiko kesalahan saat input data. Nah, ini saya rasakan saat saya melakukan input data untuk lapor pajak pada pegawai, lapor pajak pegawai untuk ke kantor pajak. Nah, di sini karena data para pegawai itu banyak, satu pegawai itu banyak datanya, dan di kantor itu ada sekitar 82 pegawai. Nah, di sini saya merasakan hambatannya yaitu resiko salah input saat menginput ke dalam data website Cortex tersebut. Yang terakhir itu yang saya rasakan adalah adaptasi lingkungan kerja. Karena di sini saya melaksanakan pekerjaan tidak hanya dalam satu bidang, di sini saya merasakan adaptasi yang susah karena setiap pekerjaan itu berbeda orangnya, berbeda cara kerjanya. Nah, di sini saya merasakan hambatannya saya untuk melakukan adaptasi berulang kali. Nah, selanjutnya solusi yang saya lakukan untuk hambatan tersebut adalah yang pertama mempelajari sistem melalui arahan pembimbing dan pegawai. Nah, jadi karena saya belum pernah sama sekali mendengar website Cortex dan juga e-kinerja, saya harus banyak bertanya kepada pembimbing dan juga pegawai. Jadi saat saya banyak bertanya itu, saya mulai mencatat ataupun merekam apa yang sudah mereka ajarkan kepada saya. Nah, lalu juga selanjutnya melakukan pengecekan ulang data sebelum disimpan. Nah, seperti yang saya rasakan sebelumnya, karena banyak sekali yang harus saya lakukan pada dokumen itu, saya harus melakukan pengecekan ulang setiap dokumen atau data yang sudah saya input. Jadi, saya pastikan berkali-kali itu agar tidak ada data yang salah yang saat saya input. Yang selanjutnya itu ada membuat catatan prosedur kerja. Seperti yang solusi yang pertama, setelah saya banyak bertanya kepada pembimbing atau bahkan pegawai lainnya, saya melakukan catatan, saya membuat catatan untuk saya pelajari di hari-hari berikutnya agar tidak ada kesalahan penginputan atau kesalahan yang bisa terjadi, dan saya juga tidak perlu bertanya kembali kepada para pegawai. Saya hanya tinggal membuka catatan yang sudah saya buat. Selanjutnya yang terakhir solusi yang saya terapkan itu adalah aktif dalam komunikasi. Nah, di sini karena saya juga banyak bertanya, saya juga harus melakukan adaptasi. Saya banyak bertanya kepada para pegawai karena pekerjaan yang saya lakukan itu tidak hanya satu divisi, saya banyak bertanya kepada pegawai-pegawai dari divisi lainnya. Nah, ini saya terapkan setiap saya diberikan pekerjaan di luar atau pekerjaan yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Selanjutnya itu ada pengembangan bagi Balai Diklat Keagamaan Jakarta. Yang pertama itu ada optimalisasi klasifikasi arsip dan dokumen. Nah, di sini
saya menyarankan pengembangan bagi Balai Diklat Keagamaan Jakarta itu melakukan optimalisasi pada klasifikasi arsip atau dokumen. Jadi lebih baik eh, bukan hanya diubah atau dipisahkan berdasarkan tahun saja, tetapi saat judul atau saat judul yang sama itu harus sudah disingkirkan atau sudah dipisahkan agar optimalisasi dalam melakukan pengarsipan itu lebih lancar. Jadi tidak membuang waktu jika menemukan dokumen-dokumen yang sama. Yang kedua itu ada pengadaan scanner berkapasitas lebih besar. Nah, jadi saat saya melakukan pekerjaan scanning atau pengarsipan itu, scanner yang saya gunakan kurang memadai. Jadi banyak error atau banyak kesalahan yang saya lakukan menggunakan scanner tersebut. Yang terakhir ada penguatan pengelolaan arsip elektronik. Nah, karena pengarsipan yang dilakukan di Balai Diklat Keagamaan Jakarta ini masih manual, jadi saya menyarankan untuk mengelola arsip tersebut itu secara digital agar lebih praktis. Selanjutnya ada pengembangan bagi prodi. Yang pertama itu ada pembekalan korteks dan sistem digital. Jadi karena saat saya dikasih tugas pajak korteks, saya belum sama sekali pernah mendengar korteks ini. Jadi saya menyarankan bagi prodi untuk melakukan pembekalan korteks atau bahkan sistem digital lainnya seperti e-kinerja atau yang biasa digunakan para pegawai agar saat kita terjun ke lapangan kerja itu sudah mengerti apa itu Cortex dan website-website lainnya. Yang kedua ada penguatan manajemen waktu dan prioritas kerja. Nah, di sini seharusnya saat sebelum mahasiswa terjun ke lapangan pekerjaan, eh, prodi itu harus mengajarkan mahasiswa bagaimana cara memanajemen waktu dengan benar dan juga memprioritaskan pekerjaan agar dikerjakan terlebih dahulu yang lebih prioritas. Yang terakhir adalah perluasan kerjasama dengan instansi mitra. Nah, di sini saya menyarankan bagi prodi agar lebih memperluas kerjasama dengan banyak instansi atau bermitra dengan perusahaan lain agar saat mahasiswa mencari tempat PKL itu lebih gampang karena prodi kita sudah banyak bermitra dengan instansi atau perusahaan. Selanjutnya, relevansi dengan mata kuliah. Nah, di mata kuliah semester 6 ini ada beberapa mata kuliah. Yang pertama itu komunikasi perkantoran. Nah, komunikasi perkantoran ini saya rasakan relevansinya saat saya melakukan PKL di Balai Diklat Keagamaan Jakarta ini adalah dengan koordinasi pegawai terkait pengarsipan, perpajakan, dan administrasi pegawai. Selanjutnya, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, saya rasakan relevansinya yaitu saat saya memanfaatkan Cortex, Simpek, Google Drive, dan Excel dalam pengelolaan administrasi. Yang ketiga ada mata kuliah perilaku organisasional. Nah, di sini saya rasakan relevansinya dengan penerapan disiplin kerja, tanggung jawab, serta kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja. Yang keempat adalah kolaborasi dan kerjasama. Nah, di sini saya rasakan relevansinya itu saat saya melakukan kerjasama dengan para pegawai dalam pengelolaan arsip, data kepegawaian, dan dokumen perpajakan. Yang terakhir ada mata kuliah pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Di sini saya rasakan saat saya menentukan prioritas pekerjaan, melakukan verifikasi untuk meminimalkan kesalahan data. Selanjutnya, hasil dan pembelajaran yang saya dapat ambil setelah saya menyelesaikan PKL di Balai Diklat Keagamaan Jakarta. Yang pertama itu ada memahami keuangan di instansi pemerintah. Di sini saya lebih memahami bagaimana cara kerja pada bagian keuangan di instansi pemerintah. Yang kedua itu ada memahami penggunaan Cortex dan e-kinerja.
Nah, yang sebelumnya saya belum pernah mendengar sama sekali Cortex atau e-kinerja ini, setelah saya melakukan PKL di Balai Diklat Keagamaan Jakarta, jadi saya mengerti apa itu Cortex dan apa itu e-kinerja dan bagaimana fungsi mereka untuk para pegawai. Yang ketiga, ada meningkatkan kemampuan pengarsipan dan pengelolaan dokumen. Karena saat kuliah hanya mempelajari teori, jadi saat saya melakukan PKL dan terjun langsung ke dalam lingkungan kerja, saya bisa meningkatkan kemampuan pengarsipan dan pengelolaan dokumen saya yang tidak hanya saya rasakan secara teori, tetapi jadi saya bisa menerapkannya secara langsung. Yang terakhir ada mengembangkan kemampuan komunikasi dan kerjasama. Nah, karena saya banyak melakukan pekerjaan yang berbeda, jadi di sini saya bisa juga mengambil pembelajaran, saya bisa berkomunikasi secara aktif dan juga melakukan kerjasama dengan banyak para pegawai. Baik, sekian presentasi laporan PKL dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.